Oke guys, halo semuanya. Balik lagi di Apa Kata Diriku podcast ya. Udah lama banget nih aku nggak recording kayak gini. Nah, tapi hari ini aku nggak sendirian nih. Aku bakal bareng sama temanku. Nih, kenalin dulu deh temanku. Halo semuanya, nama aku Ferdi. Hari ini aku bakal nemenin Dela untuk membicarakan topik yang lagi diperbincangkan saat ini, yaitu toxic people. Toxic people. Nah, jadi kita cari tahu dulu ya apa arti toxic people itu. Nah, toxic people adalah istilah yang ditujukan untuk orang-orang yang beracun. Maksudnya apa sih orang-orang yang beracun tuh? Seorang dianggap beracun karena ia menebarkan sesuatu yang negatif ke lingkungan sekitarnya. Freddy pernah nggak sih dapat kayak toxic-toxic gitu dari orang-orang di sekitar gitu? Kalau aku sih pernah ya, karena dulu aku pergaulanku tuh masih apa? Masih melihat apa ya? Kayak pikiran teman-temanku tuh sempit semua dan orang itu nggak memikirkan perasaan dan pendapat orang lain gitu. Ya, itu salah satu ciri-ciri toxic people. Nah nih, teman-teman, kita cari tahu dulu nih, toxic people itu kayak gimana sih ciri-cirinya? Kita lihat bareng-bareng. Yang pertama itu adalah super narsis. Pasti banget kan, kalau orang yang toxic people itu pasti ngerasa dia itu harus kelihatan di depan orang-orang gitu, nggak cuman kayak di teman-teman dekatnya doang, tapi dia tuh pengen orang-orang bahkan di luar lingkungan dia tuh tahu siapa dia. Nah, itu biasanya mereka akan toksik. Nah, yang kedua itu ada selalu mengkritik. Ini jelas banget ya, karena kalau misalnya orang-orang sering kritik kita nih, tapi kritiknya itu ternyata dengan cara yang jahat gitu, enggak dengan kritik yang positif, itu bisa menjatuhkan mental kita nih teman-teman. Nah, kalau menurut Fendi apa aja ada yang lain nggak? Kalau menurut aku tuh yang pertama itu ada penghasut. Kalau penghasut itu tuh kayak kayak orang itu nyeritain keburukan orang lain ke temenmu. Terus temen kamu tuh kayak ngerasa terusik gitu. Terus jadinya marah. Nah, maka orang yang tanpa orang itu sadari itu mudah terhasut karena cerita keburukan dari orang tersebut. Nah, lebih bahaya lagi kalau orang tersebut merasa senang jika orang tersebut tuh jadi penghasut. Dan itu tuh kriteria toxic people banget dan berbahaya banget. Karena orang itu tuh bisa bikin merusak hubungan pertemanan. Lalu yang kedua, orang itu tuh caper atau pencari perhatian. Karena kriteria orang seperti itu tuh suka sekali cari perhatian. Seneng banget cari pusat perhatian. Dan pengen banget orang lain itu harus memperhatikan dia. Dari segala dia bicara, dan segala dia bertindak. Dan dia, orang-orang pencari perhatian itu tuh cenderung egois gitu. Lalu yang ketiga, itu tuh kayak orang itu merasa sindromnya itu yang paling hebat gitu. Kenapa sih orang itu disebut toxic people? Karena mereka tuh merasa paling hebat, karena itu mereka dirinya itu kayak the best gitu, udah melakukan yang terbaik. Seringkali itu mereka tuh apa, mengira semua hal yang berantakan dan tidak berjalan mulus sesuai dirinya. Jadi intinya kalau tidak sesuai dengan pendapatnya dia, maka orang itu tuh dianggapnya toxic. Nah, benar banget tuh. Itu tipe-tipe atau ciri-ciri dari toxic people. Nah, habis ini mungkin kita bakal sharing-sharing dikit tentang orang-orang toxic people di sekitar kita yang pernah kita alamin. Nah, ini bakal cerita-cerita nih bareng Ferdi. Betul Ferdi udah banget. nyiapin cerita kan? Udah dong. Tanpa persiapan pun Mungkin aku udah kita siap cerita. mungkin kita dengar dulu ya dari ceritanya Ferdi dulu. Habis itu nanti aku yang cerita. Ya, coba Oke, cerita dulu deh. jadi ini cerita pengalamanku ya. Pengalamanku terhadap toxic people. Jadi pengalamanku itu tuh waktu aku masih SMA. Jadi aku punya teman. Nah, temannya aku tuh punya teman lagi. Dan temannya lagi kebetulan kan main bareng sama aku. Nah, dalam sekumpulan itu ada satu orang nih. Satu dua toxic people. Kenapa aku bilang toxic people? Karena pertama, mereka tuh merasa diri mereka paling benar gitu loh. Dan mereka tuh punya pendapat ya harus benar-benar orang lain mengikuti pendapat mereka. Jadi ada suatu cerita di mana
aku tidak setuju dan beberapa orang tidak setuju dengan pendapat mereka, mereka pun jadi sebel dan akhirnya julid gitu loh. Dia berusaha menghasut orang lain untuk menghasut orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Nah, aku pun jadi sebel ya sama mereka. Kenapa gitu loh? Mereka bersikap seperti kekanak-kanakan gitu loh. Kalau memang pendapatnya memang tidak disetujui, ya sudah harusnya berlapang dada kan. Dan mereka tetap mencari alasan gitu loh untuk apa ya menjauh apa bukan menjauh sih kayak julitin orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Lalu toxic people itu mereka tuh suka mengkritiki orang lain loh. Tanpa mereka sadari, mereka juga memiliki sikap yang sama dengan orang yang mereka kritiki gitu loh. Bahkan dengan cara mereka mengkritiki orang lain, mereka bahkan tidak mengkritiki, malah lebih menjudge. Kalau memang orang itu mau mengkritiki orang lain, harusnya orang itu sekalian memberikan pendapat berupa solusi dari masalah, bukan menjudge. Dan aku tidak senang nanti tipe-tipe orang toksik seperti itu. Lalu yang kedua, aku juga punya nih teman toxic people dan orang itu dalam perkumpulan ya. Dulu aku bermain sama perkumpulan orang-orang itu. Tapi sekarang aku udah nggak mau main karena bagi aku tuh mereka tuh toxic. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Aku punya teman. Mereka jadi waktu 2 tahun yang lalu mereka tuh kan kita sempat bercanda gurau lah gimana gini gitu. Nah, salah satu temanku tuh eh gimana ya? Aku sekarang tidak akan menganggap teman, jadi aku bilangnya mantan mantan teman aja. Jadi salah satu mantan temanku itu melempar eh, semacam makanan berupa sayur tomat dilempar ke aku. Aku pun balas dan aku balas tidak sengaja nih kena ke baju atau celananya gitu dan kan nodanya nggak bisa hilang. Dan orang itu pun marah gitu loh. Nah, orang itu marah dan aku bingung bingung dong maksudnya kenapa 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 marah kau yang berbuat kau yang mulai malah kau yang marah gitu loh. Dan eh, parahnya lagi ya teman-temanku tuh malah belain orang itu malah membelain orang itu loh. Maksudku kalian lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan. Aku aku tahu maksudnya mereka tuh temenan lama tuh dari kecil, bukan dari kecil sih, dari setahu aku ya, dari sohib dari SD apa SMP gitu. Satu geng itu lah. Kebetulan aku main bareng, nggak ada yang belain aku sama sekali. Terus besoknya aku mau ajak ngomong, dia diem. Ya udah aku diem diem dong, diem dieman. Aku bilang, aku salah, kamu salah. Aku minta maaf, kamu harusnya minta maaf. Gitu dong. Tapi untungnya udah baikan tuh setahun kemudian 2019. 2019 udah baikan dan aku udah mulai ikut main bareng lagi, udah ikut nongkrong sampai sampai kita pernah tuh pergi keluar kota bareng-bareng. Kita keluar kota naik kereta. Oke, aku ikut. Dan aku paling nggak suka tuh meskipun ya aku laki-laki, aku laki, mereka laki-laki, yang namanya bercanda, seketerlaluan apapun, orang pasti punya perasaan dong. Dan laki-laki pasti punya perasaan dong. Kalau misalnya dibercandain seketerlaluan apapun. Jadi bercandanya itu mereka mengungkit masa lalu aku yang kelam. Masa-masa lalu kelam. Dan kan sebel 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 dong maksudnya
Kenapa gitu loh? Oke, aku ngerti. Kita sama-sama laki-laki, kita bercandanya kayak gitu. Bukan berarti laki-laki bercandanya keterlaluan dan mengusik perasaan orang lain. Itu tuh tipe-tipe toxic tahu. Terlebih lagi toxic masculinity. Kenapa toxic masculinity? Karena meskipun seorang laki-laki, bukan berarti laki-laki itu harus memiliki hati yang keras seperti batu. Laki-laki juga punya perasaan, coy. Laki-laki kalau misalnya juga juga merasa sakit hati, coy. Kalau tuh orang kalau misalnya dibercandain, diperlakukan dengan tidak enak, merusak perasaan. Benar nggak? Akhirnya dari situ aku tahan sampai pulang ke 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 kotaku. rumah. Ya, ya ke kotaku. Udah kita main bareng sampai awal tahun 2020. Sampai sekarang aku jarang main sama mereka karena aku udah oke, mereka toxic, stop main bareng. Percuma percuma main gitu loh. Percuma main. Kenapa? Karena ya itu mereka toxic. Mereka tanpa memikirkan perasaan orang lain gitu loh. Bahkan mau mereka cari aku pun, maksudnya mau mereka bilang aku lupa teman lah, atau dalam istilah bahasa Tegalnya atau bahasa Jawanya itu kelalen kanca. Kalian kanca. Iya, bener. Atau artinya lupa teman. Aku bodoh amat lo mau kelalen kanca, emang pantas gitu loh dilupain gitu loh. Bukan dilupain sih, pantas. Apa ya? Menurut aku nggak usah main karena menurut aku mereka tuh tipe-tipe toxic gitu loh. Toksiknya itu kenapa? Karena pertama gengsi untuk minta maaf, kedua tidak berempati pada kondisi orang lain atau perasaan orang lain, yang ketiga merasa paling benar paling hebat. Ya itulah tipe-tipe toxic. Itu sih cerita dari aku. Dan sampai sekarang akhirnya untunglah aku punya teman yang setia, yang benar-benar teman, bukan Yang teman-teman mau yang dengerin toxic. cerita ya. Iya, yang mendengar cerita kayak kamu nih, asik. Tapi Iya, sih. ada teman lagi yang benar-benar cerita, dan sekarang oh jadi gini ya rasanya tidak temenan sama teman-teman yang toxic gitu loh. Oh jadi gini ya rasanya, kayak ada merasa bebas gitu loh, karena kalau misalnya aku main sama mereka, aku harus melakukan segala cara untuk bisa sejajar dengan mereka. Dan karena sekarang aku tidak bermain bersama mereka, aku merasa bebas dan aku happy dengan apa yang aku punya gitu loh. Aku punya Ambil. dan aku ada apa yang aku miliki gitu loh, dan aku tidak merasa insecure, tidak apa. Karena itu faktornya kamu Karena bermain dengan udah ngambil jalan yang benar gitu. ya benar sekali, dan kamu akhirnya bisa nemuin mana yang benar, mana yang enggak, dan kamu akhirnya bisa keluar dari pergaulan itu. Karena kalau pergaulan toxic people itu namanya tuh lingkungan setan, lingkaran setan. Karena pergaulan itu, kalau kamu masuk dalam pergaulan itu, maka dah dah mindsetnya kamu rusak. Kamu harus Moodnya mengikuti. juga ya. Moodnya tergantung merekanya. Kalau merekanya baik ke kita moodnya baik. Tapi pas merekanya lagi jelek, ya kitanya malah ikut. Padahal kita nggak ngerti masalahnya apa. Benar banget. Dan sekali kamu masuk ke lingkungan toxic people itu, udah otomatis kamu bakal sama-sama toxic. Kenapa? Karena itulah kamu berusaha semampu mungkin supaya kamu bisa sejajar dengan mereka, menghalalkan segala cara supaya kamu bisa sejajar dengan mereka. Itu sih menurut aku. Kalau menurut pengalaman kamu nih, gimana nih? Pengalaman semasa hidup kamu, apa berteman atau dekat atau kenal dengan toxic people atau orang-orang yang kelakuannya ah tidak bisa dibicarakan lagi. Maksudnya tidak bisa kita Dijelaskan dengan kata-kata gitu ya.
Iya, dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin aku mau kalian kali ya cerita. Kan tadi Ferdi udah cerita. Nah, kalau aku sih juga punya apa ya, orang-orang yang toksik di sekitarku. Cuman aku sih sekarang mulai menjauh ya dari mereka karena aku ngerasa kayaknya ada di lingkungan ada bareng sama teman-teman yang toksik itu nggak baik buat mental gitu. Nah, orang toksik kayak apa sih yang ada di sekitarku? Nah, orang toksik apa yang ada di sekitarku itu, dia tuh nggak mau disalahin. Terus dia tuh suka nyalain orang. Kalau misalnya orang salah, dia bakal nyalahin. Tapi kalau misalnya dia yang salah, dia nggak mau disalahin. Sebenarnya akhirnya aku menjauh dari dia karena aku tahu cara paling tepat adalah menjauh dari orang toksik tersebut dibanding kalian malah marah-marah ke mereka. Itu nggak guna. Jadi akhirnya aku menjauh dari dia. Sampai sekarang belum baikan lagi sebenarnya. Cuman kalau misalnya nanti kita ketemu lagi mungkin aku bakal baikan. Cuman untuk sekarang mungkin aku memendam terlalu banyak. Alasan aku bikin podcast juga karena aku ngerasa banyak hal yang terjadi di sekitarku. Terus aku pengen cerita gitu, tapi aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Akhirnya, ya, menurutku podcast ini salah satu alasan aku bisa ngeluarin semua enek-enekku sih. Gitu aja sih cerita dari aku. Mungkin habis ini aku sama Ferdi bakal kasih tahu nih gimana sih caranya menjauh dari toxic people. Nah, kalau kalian mau tahu mungkin langsung aja ya kita kasih tahu kalian gimana sih cara menjauh dari toxic people ini. Nah, buat teman-teman dan semuanya yang dengar podcast ini, kita ada cara nih buat menghindari toxic people dan tips biar terbebas dari mereka. Yang cara yang pertama adalah jangan mengikuti permainan mereka. Kenapa? Karena orang-orang seperti mereka itu dengan cara menyalahkan orang lain adalah satu jenis permainan yang sering dilakukan oleh mereka, yaitu toxic people. Daripada mereka mendapat kritikan, mereka bahkan memutarbalikkan fakta dan bersikap sebagai korban alias play victim. Mungkin lebih mudah bagi kita buat mengiyakan atau tersenyum saja demi menghindari konflik. Tapi sikap ini tuh justru bakal bikin mereka makin melunjak atau lebih sering melakukannya. Nah, atau lebih buruk atau parah, mereka bakal nganggap kamu jadi target empuk. Pastiin mereka tahu bahwa kamu tidak setuju dengan pendapat mereka. Kamu ungkapkan ketidaksetujuan ini dengan baik dan hindari menuduh dengan langsung. Kemungkinan besar orang toksik seperti mereka nggak akan menerima pendapat atau omongan kita. Tapi nggak apa-apa, karena cara ini bakal membuat mereka mikir ulang atau kayak membabardir dan mengganggu kamu. Lalu cara kedua, berani katakan tidak. Berkata tidak mungkin hal yang tersulit yang pernah kamu lakukan. Entah karena nggak enak atau kasihan. Tapi kalau kamu nggak ngelakuin, apalagi pada toxic people seperti mereka, ini bakalan bisa jadi bumerang buat lo. Kenapa? Karena ada kalanya orang toksis menghalalkan segala cara agar kamu mengikuti keinginannya. Mereka nggak bisa menerima kata tidak dari mulut orang lain. Tetapi, kamu harus tetap teguh pendirian dan berlatih buat mengatakan tidak pada mereka. Semakin sering kamu melakukannya, akan semakin mudah buat mereka terbiasa. Karena dengan selalu berkata tidak, orang toksik seperti mereka kelama-lamaan akan menyadari bahwa kamu tidak menyukai perilaku mereka. Nah, mungkin aku yang lanjutin ya. Yang nomor 3 itu batasi komunikasi. Toxic people selalu merasa bahwa mereka satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki masalah. Mereka juga akan menyeret orang lain untuk ikut tenggelam bersama mereka. Mereka bahkan tidak segan untuk menuding orang lain tanpa rasa bersalah. Tentu saja hal ini akan membuat Anda lelah secara emosional. Jika Anda ingin lebih tenang dan positif, cara terbaik adalah membatasi komunikasi dengan mereka. Nah, nomor 4 ini, buat batasan nih dengan mereka. Batasan apa sih maksudnya? Nah, berikan batasan mengenai apa yang dapat Anda terima dan tidak. Misalnya, Anda tidak masalah jika harus mendengar teman kerja mengeluh, namun tidak akan tinggal diam jika dibully. Terkadang, sedikit kompromi bisa menjadi cara yang baik, namun tetaplah membuat batasan agar Anda tidak ikut-ikutan menjadi negatif. Nah, itu sih tips-tips yang bisa kita kasih ya, Fer, buat orang-orang nih. Jadi Betul gimana banget. menurut Ferdi gimana nih? Menurut Orang-orang aku,
Iya, orang-orang udah harus bisa ya keluar dari toxic people di sini tuh. Bener banget. Dan aku juga mau ngingetin nih, karena berdasar ke pengalaman aku sendiri, kalau kamu berteman dan berada di lingkungan toxic people, kamu lama-kelamaan akan menjadi sama seperti toxic people, yang artinya perilakumu sama seperti toxic people, karena kamu terjebak di lingkungan toxic people. Jadi, satu-satunya cara buat kamu tidak menjadi toxic people adalah kamu berusaha sekuat mungkin atau sebisa mungkin kuatkan iman kamu biar kamu keluar dari toxic people. Karena jujur berdasarkan pengalaman aku, keluar dari toxic people itu mungkin susah. Kenapa? Karena di saat kamu mencoba untuk keluar, pasti nanti kamu ada rasa-rasa yang ingin kayak balik lagi dalam lingkungan pergaulan tersebut. Maka dari itu, kamu harus kuatin iman dan jangan lupa kamu sering berdoa supaya kamu dikasih ketabahan dan kesabaran hati supaya kamu bisa keluar dari lingkungan toxic people dan hidupmu jadi mudah berjalan mulus. Karena saat kamu berada di lingkungan toxic people, kamu selalu merasa insecure atau merasa kamu harus bisa sejajar dengan mereka dan kamu seperti bukan diri kamu sendiri. Jadi, untuk keluar dari lingkungan toxic people itu, kamu harus menjadi diri sendiri dan jangan lupa kuatkan iman dan berdoa. Itu kuncinya dari aku. Bener banget nih teman-teman. Nah, kayaknya sih ini udah akhir nih dari podcast ini nih. Tuh, Iya. sayang banget gitu ya. Makasih nih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Kita berdua ngobrol ya panjang lebar, mungkin udah 20 menit mungkin ini. Terima kasih buat kalian ya yang udah nonton Apa Kata Diriku Makasih buat Podcast. teman-teman dan semuanya yang udah dengerin kita. Aku tahu kalian udah ngelakuin yang terbaik hari ini. Terus semangat. And see you guys in the next podcast. Bye-bye See semuanya. you guys. Bye-bye. Bye.